Beri salam. Selamat siang, Pak. Siang. Siang. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Makasih. Sudah dua toh? Sudah. Baik. Karena tadi sudah dua, kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak ada? Agustina? Hadir, Pak. Tidak ada. Annabella ada. Angelina? Hadir, Pak. Gian? Alfa. Gian Alfa ya. Gregorius? Pak. Alfa. Irfan? Hadir Pak. Ada Gian Alfa ya? Ya. Gregorius? Alfa. Irfan? Ada ya? Nah. Jimri? Jibrilius? Alfa. Kasilia? Alfa. Lexi? Alfa. Angelica? Noviana? Alfa. Oke. Banyak juga yang tidak ada ya? Anda sudah mempelajari turunan fungsi aljabar, fungsi trigonometri. Sekarang hari ini kita akan melihat aplikasinya. Jadi aplikasi nilai maksimum dan minimum pada turunan fungsi trigonometri. Mengapa insinyur itu harus menghitung perubahan sudut suatu objek untuk menentukan desain? Insinyur itu biasa kerja langsung kerja atau hitung dulu? Kenapa? Supaya nanti tidak terlalu. Supaya nanti hasilnya tidak terlalu Ya, merugikan. efisien, no? Ya, efisien. Sangat efisien. Oke, jadi hari ini Anda diharapkan menggunakan turunan fungsi trigonometri pada nilai maksimum dan minimum. Satu saja tujuannya. Tapi sebelum itu, saya harus cek dulu penguasaan Anda terhadap materi prasyaratnya. Sin A. Kalau segitiga seperti itu, sin A-nya berapa? Sisi miringnya B, siku-sikunya A dan C. Ditanya sin A. Apakah B per A per B, C per B, atau B per C? Oke, silakan angkat jawabannya. Silakan, Nadia. Silakan di sini. Sudah nomor dulu. Nomor ini dia lihat ya. Apakah nomor saya sudah ini belum, sudah muncul belum? Apakah sudah muncul semua? Saya punya belum? Coba lihat. Hah? Dua? Sudah. Sudah. Sudah semuanya. Oke, kita lihat. Ya. Ternyata ada lupa sini ya. Ya, sini itu depan per kiri. Berarti apa? Di depannya apa? Di depannya kan A ini. Depannya A. Kirinya B. Berarti A per B. Nah, sini ini kan. Hah? Ya. Jawabannya A per B. Ya. Ya per B.
Poin. Ini. Poin. Lanjut ya. Nomor 2. Nomor 2 apa? Cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi itu sudah Anda tuliskan toh bahwa turunan itu didefinisikan sebagai f ini sama dengan limit delta x menuju 0 dari x tambah delta x kurang fx per delta x, atau bisa juga delta x-nya apa? Diganti dengan h, ya kan? Itu turunan fungsi gambarnya. Berikutnya adalah notasinya, itu bisa f aksen, bisa juga y aksen, bisa juga dy dx. Ini bacanya dy dx ya. Bacanya dy dx, bukan dy per dx. Dy dx. D kuadrat y per dx kuadrat. D kuadrat y dx kuadrat. Itu notasinya. Sifat-sifatnya yang pertama apa? X pangkat n turunannya adalah n kali x pangkat n kurang 1. Contohnya 3x pangkat 4 turunannya adalah 4 kali 3, ya kan? 4 kali 12. Terus pangkatnya kurang 1. Jadi pangkatnya 3 kan? Jadi 12 pangkat 3. Oke. Yang berikut, kalau turunannya penjumlahan berarti jumlah apa? Turunan masing-masing. Turunan U tambah V, U aksen V tambah U aksen tambah V aksen, turunan masing-masing. Kalau perkalian U kali V itu U aksen V tambah U V aksen. Kalau pembagian U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, ya kan? Ya. Kalau trigonometri itu turunan sinus ialah cos, turunan cos ialah negatif sin, turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen negatif kosekan kuadrat, turunan sekan tangen, turunan kosekan negatif kosekan kotangen. Tapi cukup Anda tahu 3 ini ya. Ini sudah tulis toh? Ini sudah tulis belum? Di buku Anda sudah tulis? Sudah ya, sudah. Oke, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita tuliskan model matematika. Ya, kita tuliskan model matematikanya. Langkah keduanya adalah mencari turunan. Langkah ketiga, syarat stasionernya, yaitu apa? Turunan pertamanya 0, itu yang ketiga. Yang keempat baru interpretasi. Interpretasi, bukan interpretasi. Interpretasi, yaitu menafsirkan penyelesaian matematis itu ke soal semula, ke kehidupan sehari-hari. Silakan tulis langkahnya.
Udah ya? Oke, kita lihat contoh. Silakan tulis contohnya. Ya. Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama. Seperti terlihat pada gambar ini. Jika theta menyatakan besar sudut dinding dengan bidang alasnya, maka berapa nilai theta agar volume air yang mengalir itu maksimal? Ini seng yang mula-mula itu dilipat jadi 3 ya. Dilipat jadi 3 bagian sama panjang. Anda bisa bayangkan toh? Ya, saya. Jadi dilipat ditekuk ke atas seperti itu. Kalau dia tidak lipat, di sini, nanti apa yang jadi? Apa yang terjadi kalau kita taruh sebagai talang? Dia taruh saja begini, kemudian tunggu hujan datang, apa yang terjadi? Iya, dia tidak mengalir ke sana. Dia tumpah semua. Kalau dia tidak dilipat ke atas, hanya begini, ke kiri ke kanan, limpahnya. Maka harus lipat ke atas. Tapi persoalannya, kita harus menghitung kemiringannya harus berapa supaya air yang mengalir di sini itu maksimal, paling banyak. Kalau 90 derajat maksimal tidak. Kalau dia lurus saja, theta-nya 90, apakah itu maksimal? Kalau theta-nya 180 tidak mungkin ya. Ya, mungkin karena nanti air tumpah semua. Kita akan hitung. Sekarang Anda lihat, ini bentuknya apa? Trapesium, ya betul. Ini trapesium, berbentuk trapesium. Maka Anda harus ingat luas trapesium. Karena apa? Air yang mengalir itu akan maksimal kalau luas penampang ini, yaitu luas trapesium ini, maksimal juga. Syaratnya. Kita akan lihat. Kita harus hitung menggunakan apa? Definisi sinus dan kosinus. Tadi definisi sinus dan kosinus itu ya. Jadi dia akan lipat, harus membentuk sudut berapa supaya maksimal. Kita lihat. Ya, luas penampangnya harus dicari agar maksimum. Ini nanti lipat 10, 10, 10. Karena dibagi 3 sama panjang kan? Ya, 30 dibagi 3 berarti 10, 10, 10. Jadi 10 yang sebelah kiri ke atas, sebelah kanan ke atas juga. Oke. Sekarang kita hitung. Lihat segitiga ini. Segitiga 10. Berarti apa? 20. Oke, ini semua bisa kok. 2 kali 10. Gampang kok. Itu harus
Oke. Sudah ya, lanjut ya. Oke. Oke. Nah, sekarang luas penambang. Luas penambang itu luas trapesium. Siapa yang ingat luas trapesium? Siapa yang ingat luas trapesium? Luas trapesium. Luas trapesium. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar Kali tinggi. ya. Mana sisi yang sejajar? B. Ini apa? Kodelis. Sisi yang sejajar mana? Mana dengan mana yang sejajar? AB, AB dengan CD, AB dengan CD sejajar ya? AB ini AB kan? ya. Ya. Terus CD sejajar kah itu? Apakah itu sejajar? Tidak. Tidak tahu? Kalau tidak sejajar mana paman? Mana yang sejajar? Mana dengan mana yang sejajar? BC dengan AD. AD. Sejajar itu ini loh dengan di atas itu bukan sejajar. Ya, berarti luas penampangnya adalah setengah kali BC tambah AD karena itu yang sejajar dikali tinggi. Tingginya tadi apa? AE. Ya toh, silakan. Sekarang tinggal ganti. Tinggal ganti BC-nya berapa, AD-nya berapa, AE-nya berapa kan? Ya, ya. Selviana. Mana Selvi? Selvi. Ikutin kira Selvi ya. Ganti BC. BC berapa? Selvi. BC berapa? 10. Cepat. 10 loh. AD berapa? AD berapa AD? Tadi sudah tulis tuh AD itu. Ya, ini kan. AD berapa? 20 kali cos theta ditambah 10. Terus AE 10 sin theta. Ya toh, 10 sin theta. Jadi semuanya gampang-gampang kan? Ya, kok tinggal ganti. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Yang AE itu 10 sin theta atau 10 kali sin theta? Sama artinya. Kalau dia langsung itu AB kali toh ya. Seperti AB itu A kali B. Oke. Siapa sih itu bisa 20 aplikasi ya? Ya. Oke, jadi apa? Nah, sekarang kalau begitu aku ini yang saya harus tunjuk sampai siapa ya? Sylvia. Ya, Jemri. Jemri. Coba sederhana ini. 10 tambah
cos theta tambah 10. Jadi berapa ini kan? 10 ditambah 20 cos theta tambah 10. Jadi apakah 10 tambah 20? Jadi apakah ini 10 tambah 20 atau yang lain? Sini nih, kami ini saja. Nanti apa? 30 cos theta tambah 10 kan? Gitu ya? Gitu ya? Ini nih, 10 tambah 20 cos theta tambah 10. Hasilnya apa? 30 cos theta. Gitu ya? Gitu? Ya. Semua seperti apa sama pendapatnya? Tidak ya? Harusnya berapa nih? Harusnya 20 tambah 20 cos theta. Ini lihat ya. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, jangan digabung. Penjumlahan sendiri, perkalian sendiri. Jadi 10 ini tambah 10 yang di sini ya. Bukan dengan 20 ini, bukan kali. 20 ini kan mendekat dengan cos. Berarti kali dia. Jangan dulu itu. Jadinya apa? 10 tambah 10? 20. Jadi 20 tambah 20 cos theta kali 10 sin theta. Ya kan? Oke. Lalu apa? Di situ sekarang 20 tambah 20 cos theta. Tuh, gimana tuh? 20 tambah 20 cos theta. Kita gunakan sifat apa ini? Sifat distributif. Sifat distributif 20 kali berapa sama dengan 20? 1 ya? 20 kali berapa sama dengan 20 cos theta? Kali cos theta. Ya kan? 20 kali 1 tambah cos theta. Itu sama dengan, mengapa dia 100? Begini ya, ini tadi setengah kali 20 kali 1 tambah cos theta. Oke, setengah dari 20 itu 10 kali 1 tambah cos theta. Nah, digabung dengan, jadi hasilnya apa sekarang? Jadi R sama dengan setengah kali 20 tambah 20 cos theta itu kali 10 sin theta. Itu sama apa? Sama dengan 10 kali 1 tambah cos theta dikali 10 sin theta. Ya kan? Ya. Baru apa? 10 dikali 10 100 kali 1 tambah cos theta. Nah, gitu. Jadi dapat dari situ ya. 10 kali 1 tambah cos theta kali sin theta. Gitu. 100-nya dari 10 kali 10. Bisa ya? Kalau ini sekarang ada pertanyaan? Apakah 10 bisa dikali dengan 10 sin theta? Saya pikir kalau cos yang ada artinya cos theta atau sin theta baru bisa dikali. Ya, angka dengan angka bisa saling kalikan. Ini 10 dengan 10. Ya, 10 dengan 10 itu ya 10 kali 10 bisa.
sin theta kali cos theta bisa juga. Yang itu jangan kamu macam tadi, di berikutnya itu ya. 10 tambah 20 salah itu. Karena 20 nya bergabung dengan kosinus. Dia kan berkalian tuh. Oke. Jadi ini boleh ya. 10 kali 10 boleh. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, sekarang apa? Langkah yang ketiga apa? Tadi mencari. Ini langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua menentukan turunan. Turunannya. Berarti turunannya apa? Ini kita apa ya? Misalkan U-nya adalah 1 tambah cos theta. V-nya adalah sin theta. Nah, turunan 1 tambah cos theta berapa? Turunan 1 tambah cos theta. Turunan 1 berapa? Berarti tinggal itu turunan cos. Negatif sin. Yang negatif sin ya? Oke, bagus. U aksennya adalah negatif sin theta. Sini V-nya sin theta. V aksennya adalah cos theta. Maka turunan UV, U kali V apa tadi? U aksen V ditambah UV aksen. Nah, tinggal apa? Jadi turunannya apa? UV aksen V berarti apa? Negatif sin. Ya, negatif sin theta kali sin theta karena V-nya kan kali sin theta ditambah. Nah, sekarang U-nya tetap ya. U-nya apa tadi? 1 tambah cos theta dikali dengan V aksen. V aksennya adalah cos theta. Jelas ya? Aksennya adalah 100 kali negatif sin theta tambah 1 tambah cos theta kali cos theta. Sekarang 3 kali sin theta kali sin theta berapa itu? Sin theta kali sin theta? Hah? Negatif sin theta kali sin theta ini. Negatif sin theta. Terus di sini 1 kali cos theta apa? Cos theta. Yang di sini? Ya, cos theta kuadrat. No? Kuadratkan. Ya, sini itu negatif sin kuadrat theta tambah cos theta tambah cos kuadrat theta. Akhirnya itu masih bisa ya. Nah, sekarang Anda ingat, karena itu ada sin dan cos. Untuk kita selesaikan persamaannya, Anda ingat tadi apa? Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan berapa tadi? Di prasyarat tadi? 1 ya? Sama dengan 1. Berarti sin kuadrat theta itu sama dengan apa? 1 kurang cos kuadrat theta. Boleh ya? 1 kurang cos
1 kurang cos kuadrat theta. Berarti kalau negatif sini ya berarti negatif dari sini kan? Jadi kita ubah negatif sini kuadratnya menjadi 1 kurang negatif dari, ya kan? Negatif dari 1 kurang cos kuadrat theta. Nah sekarang ini kan negatif 1 ini. Terus negatif cos kuadrat theta itu berarti apa? Positif cos kuadrat theta. Maka nanti apa? Cos kuadrat theta-nya ada 2. Karena ada 1 di sini, ya. 1 di sini. Ya. Jadi 2 cos kuadrat theta ditambah apa? Cos theta. Ditambah cos theta yang ini, terus di Kurang 1. kurang 1 ini. Ya kan ini? Bisa ya misalnya? Jadinya apa? 2 cos kuadrat theta tambah cos theta kurang 1. Ya kan? Ya. Oke. Pintar-pintar nih. Oke, kita sudah mendapatkan turunannya. Langkah kedua kita sudah lalui. Hah? Sekarang ketiga ya? Langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Menentukan? Nah, strateginya apa? Bahwa L aksennya sama dengan 0. Syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Berarti apa? Berarti 100 kali 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta kurang 1 sama dengan 0. Ya, Agustina. Ya. Kalau begitu 100 kali 2 cos kuadrat theta tambah cos theta kurang 1 sama dengan 0. Mana yang 0? Agustina. Sudah jelas 100 kan tidak 0 ya. Jadi mana yang 0? Mana yang 0? Sudah. Yang ini yang 0 kan? 2 cos kuadrat theta tambah cos theta kurang 1 itu yang 0. Karena 100 tidak 0. Sudah jelas-jelas 100 tidak 0 kan? Berarti yang satunya yang 0. Oke. Ya, anak bilang lagi. Sekarang kita buat apa ini? Ini persamaan apa ini, Naila? Kelihatannya persamaan apa ini? Anda tahu ini persamaan apa ini? Persamaan apa ini? Persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan cos theta-nya sebagai P supaya persamaannya menjadi sederhana. Ingat, tadi cos theta kita misalkan P. Berarti yang ini 2P kuadrat ya ditambah P kurang 1. Sederhana ya. Daripada cos. Misalkan apakah ini bisa diselesaikan? Bisa tidak? Tahu dari mana? Tahu dari diskriminan. Bahwa akarnya ada. Dari mana tahu akarnya ada? Dari diskriminan. Silakan. Ada pertanyaan? Masih kan diskriminan tadi? Apa? B kuadrat ya 4AC ya. Oke, A-nya berapa ini? A-nya 2. A-nya 2. B-nya berapa? 1. C-nya? Negatif 1. C-nya negatif 1 ya. Oke.
Jadi kita bisa selesaikan P-nya ada negatif B, positif negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini rumus kuadrat, kan? Rumus kuadrat. Tinggal kita ganti, no? B-nya berapa tadi? 1 ya. C-nya negatif 1. Jadi kita ganti polinom. Ayo, polinom. B sama dengan negatif 1 tambah kurang. Ya, jalan. Coba. Jalan. Coba. Negatif 1 tambah kurang akar 1 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 1. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali 2 kali negatif 1 berapa? Positif. Positif 8. Oh ini begini ya. Per 2A, 2 kali 2 4 ya. Sehingga dia menjadi apa namanya? 9 ya. Karena apa? 1 tambah 8 sih. Ya toh? Ya. 9. Maka 9. 3. Nah, berarti dia menjadi P sama dengan 1. Berarti ada berapa? Ada 2 P. Ada 2 kemungkinan sinus itu. Ada 2 P-nya. Jadi P1-nya adalah negatif 1. Ya, yang tambah ya. Yang tambah. Negatif 1 tambah 3 per 4. Negatif 1 tambah 3 berapa? Mana beda? Negatif 1 tambah 3 berapa? Hah? 4 ya? Negatif 1 tambah 3 2. 2 per 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Per 2. P yang kedua apa? Negatif 1 kurang 3 ya toh ini. Negatif 1 kurang 3 itu berapa? Negatif 1 kurang 3. Negatif 1 kurang 3 berapa per ini? Negatif 1 ya. Negatif 1 kurang 3 negatif 1 ya. Negatif 1 kurang 3 negatif 4. Oh, berapa? Berapa? Negatif 1. Oh, negatif 1. Nanti baru tulis ya. Yang penting ingat, ada ingatan buat. Jadi ada 2 P-nya, yaitu P sama dengan. Ingat bahwa P itu apa? Cos theta ya. Apa jadi? P1-nya tadi apa setengah, P2-nya berapa? Nah, jadi untuk P1-nya adalah setengah, berarti cos theta sama dengan setengah. Jadi, cos berapa yang nilainya setengah? Cos berapa derajat yang nilainya setengah? Jadi, cos berapa derajat yang kemarin kan saya sudah ajar itu bagaimana ya, cos berapa derajat yang nilainya setengah? 60 derajat ya. Cos 60 derajat. Jadi theta-nya adalah 60 derajat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah apa tadi? Nah, negatif 1. Berarti apa? Cos theta-nya negatif 1. Cos berapa yang nilai negatif 1? Agustina. Mana sih Agustina? Cos berapa yang nilai setengah? Negatif 1? Cos berapa derajat yang nilainya negatif 1? Sudah lupa? 180. Tidaknya 180 derajat. Berarti apa? Ada 2 kemungkinan sudut. Sudut yang pertama adalah
60 derajat, dan sudut yang kedua adalah 180 derajat. padahal tadi kita sudah tahu bahwa kalau sudutnya 180 ya sudut lurus saja, airnya tumpah semua, Ya. maka itu tidak memenuhi. Yang memenuhi 60. Nah, yang memenuhi hanya 60, 180 tidak bisa. Ya. Berarti Anda buat talang itu sudut antara apa namanya dinding talang dengan bidang alasnya adalah 60 derajat. kesimpulannya. Ya. Aplikasinya. Jadi pulang ke rumah, Bapak sampaikan sama Bapak saya sudah hitung di sekolah itu. Membuat talang itu kemiringannya harus 60 derajat, jangan 90 derajat. Harus 60, jangan lurus. 60 derajat supaya air yang mengalir itu maksimum. Ini bukan asal buat. Bapak kami sudah hitung di sekolah, saya sudah hitung. Saya sudah jawab ini. Dengan fungsi trigonometri. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang sebelum kita refleksi, saya kasih tugas dulu. Ini tugasnya. Silakan tulis tugasnya. Ini sangat tinggi. Hal yang ini sangat tinggi. Hal yang ini sangat tinggi. Di rumah tangkai 5 meter, ketinggian 3 meter.
Sudah? Tulis ya? Oke. Baik. Jadi kita refleksi. Hari ini kita sudah membahas apa? Aplikasi turunan fungsi trigonometri pada nilai maksimum dan minimum. Ya? Oke. Jadi, apa tahap pertama dalam menentukan nilai maksimum minimum? Tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya apa? Menuliskan model matematika. Yang kedua, Martis. Mencari turunan pertama. Yang ketiga, Rosali. Menentukan syarat Stasioner. Yang keempat, Polino. Apa yang keempat? Interpretasi. Interpretasi. Ya, penjelasan matematiknya ke dalam itu 4 tahapan. Ya. Oke, baik. Jadi hari ini cukup sekian. Silakan kerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan soal yang lain. Ya, oke. Untuk menutup ini, silakan satu orang bimbing kita dalam doa. Siapa yang bimbing? Agustina ya. Agustina. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah memberi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, segala kami akan tinggal masing-masing, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Hanya inilah doa permohonan kami sampaikan dalam kata Kristus dan kami. Amin. Ya Bapa, Siap. Bisa. terima kasih.